Mari Bapak Ibu Saudaraku sekalian kita membaca firman Tuhan dari kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat sambung menyabung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam, di mana Allah ada. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan
bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Janganlah kamu membuat di sampingku Allah perak, juga Allah emas. Janganlah kamu buat bagimu. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah, dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu, dan lembu sapimu. Pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Tetapi jika engkau membuat bagiku mezbah dari batu, maka jangan engkau mendirikannya dari batu pahat. Sebab apabila engkau mengerjakannya dengan beling, maka engkau melanggar kekudusannya. Juga jangan engkau naik tangga ke atas mezbahku, supaya auratmu jangan kelihatan di atasnya. Demikian. Silakan Bu Sarma. Baik, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Galatia 5 ayat 1 sampai 26. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat, tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan, aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki.
Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian. Terima kasih untuk para lektor, Ibu Nerliana dan Ibu Sarma. Selanjutnya kita akan mendengar renungan firman Tuhan dengan judul Hukum Yahudi. Silakan, Pastor. Suaranya belum ada. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan kemurnian hati, dengan cinta yang menyertai hidup kita setiap hari, saudara ya. Dari mana kita bisa punya cinta dengan apa, saudara? Mengampuni, dan selalu ada pengampunan. Selalu ada pengampunan di rumahmu, saudara. Itu tipikal bahwa kamu punya cinta. Selalu ada pengampunan. Dua, selalu ada sedekah di rumahmu, saudara ya. Ya, keluargamu selalu sedekah. Ada cinta, ada pengampunan, ada sedekah. Karena dua hal inilah yang menghalangi kamu masuk surga, saudara. Kalau kamu tidak mengampuni dan kamu tidak bersedekah, ya langsung auto neraka. Ya, saudara ya. Jadi ada cinta, ada sedekah di situ ya. Ingat-ingat, saudara, ada cinta, ada diakonia. Ya, memberi makan ya, bukan memberi uang. Sedekah itu bukan ngasih uang, tapi ngasih makan. Ya, pengampunan. Ya, kalau udah pengampunan ya sudah. Ya, ampuni, jangan dibales. Ya, biarkan, serahkan sama Tuhan penghakiman itu, nggak usah dibales. Ya, itu ciri khas. Kamu ada cinta di rumahmu, ada keselamatan di rumahmu. Simple sekali. Ya, jangan dibikin ruwet. Jangan dibikin repot, jangan dibikin ruwet. Nanti kamu dibikin repot, dibikin ruwet, malah akhirnya yang penting ini malah ketinggalan kamu nanti ya. Hati-hati ya. Saudara, ketika Torah ya, atau hari Pentakosta 3.500 tahun yang lalu, hari Pentakosta, Torah turun di Sinai kepada orang Israel, saudara ya. Maka 2000 tahun yang lalu, 1.500 tahun kemudian dari Torahnya Musa, hari Pentakosta itu turunnya Roh Kudus, saudara ya. Torah itu adalah sebuah hukum, sebuah undang-undang supaya masyarakat budak ini menjadi beradab, ya, punya aturan, punya kebiasaan yang baik, yang positif. Ya, dari yang dulu mereka tuh biadab, barbar, jahiliyah, lalu turunnya Torah 3.500 tahun yang lalu, dunia ya Israel itu sudah mengenal Torah dan sudah mengenal peradaban. Sementara kalau Anda melihat Islam baru 2.500 tahun, 2.000 tahun kemudian, saudara, sekitar 2.000 tahun kemudian baru Islam itu mengenal peradaban. Jadi Anda bayangkan, saudara, 2.000 tahun. Ketika 2.000 tahun yang lalu Yesus sudah
mengajarkan kepada kita bahwa Torah itu ternyata inti dari Torah, semua isi dari Torah itu apa? Kasihilah Tuhan, kasihilah sesama, yaitu mengampuni dan bersedekah, saudara. Ya, inti dari Torah itu cuma mengampuni dan bersedekah. Jangan kamu bikin ribet, saudara. Inti dari hukum Torah hanya mengampuni dan bersedekah. Jangan dibikin ribut. Kalau kamu dibikin ribet, nanti kamu tidak mengerti Torah, tidak mengenal Tuhan. Jadi, Paulus mengatakan bahwa kasih, sukacita, damai sejahtera, ya, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, kesetiaan, penguasaan diri, ya. Lalu dikatakan bahwa inti, ya, bahwa itu semua tidak melanggar hukum Torah. Ya, tidak ada hukum yang menentang hal itu, saudara. Maksudnya Torah. Bahkan hukum-hukum dunia pun nggak ada yang bertentangan dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, ya, kesetiaan, penguasaan diri. Mana ada hukum dunia ini yang bertentangan itu, saudara? Nggak ada, ya. Tetapi Torah pun tidak bertentangan dengan ini, buah roh ini, saudara. Makanya saya bilang, di mana ada pengampunan, di mana ada sedekah, maka disitulah Torah sedang kamu praktekkan. Ya, nah, kemudian, saudara, Anda lihat, ini menarik sekali, saudara. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan mengikuti dagingmu. Daripada kamu mikiri boleh, nggak boleh, ya, selalu otakmu boleh, nggak boleh, boleh, nggak boleh, boleh, nggak boleh. Capek, saudara. Hidupmu itu penuh dengan aturan boleh, nggak boleh, lalu kamu pikir nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, lalu ada yang melakukannya, dan itu orang selalu baik, saudara. Kamu marah. Ya, banyak orang marah sama saya, kenapa, saudara? Karena saya kan koboi, kan? Hidup saya nyelelek, hidup saya enaknya sendiri, tapi berkatnya melimpah. Orang marah sama saya, saudara. Kenapa? Karena orang ini penuh dengan boleh, tidak boleh, saudara, hidupnya. Coba deh, lihat orang-orang yang marah sama saya. Mereka itu rata-rata orang-orang yang agamawi itu, saudara, ya. Orang-orang yang marah sama saya itu adalah rata-rata orang yang agamawi, yang melakukan agama-agama itu. Pengennya, aku kan pendeta harusnya begini, pendeta harusnya begitu. Masalahnya, sorry ya, saya udah nggak dipengaruhi dengan itu, boleh, nggak boleh. Daripada kamu mikirin boleh, nggak boleh, ya, Paulus mengajarkan kepada kita apa? Pilihkanlah yang manis, yang baik, yang sedap didengar. Kamu jangan fokus dengan jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, saudara. Daripada kamu mikirin jangan ini, jangan itu, maka lebih baik mikirin apa, saudara? Mengasihi, ya, bersukacita, lakukan, ya, selalu ada damai sejahtera, ada kebaikan, kelemah lembutan, kesabaran, kemurahan, ada kesetiaan, ya, ada penguasaan diri. Maka kamu udah nggak mikir jangan ini, jangan itu, saudara. Oh, jangan berzina, Pak. Kasih. Berarti kamu tidak mengasihi kalau kamu berzina. Saya kan tidak merugikan siapapun ya. Kamu punya istri, istrimu dirugikan. Kamu tidak mikir perasaan istrimu, kamu tidak mikir perasaan pasangan dari yang kamu ajak zina itu. Ya, kalau kamu bohong, siapa yang dirugikan, saudara? Kamu kan berpikir daripada kamu mikir boleh tidak boleh, coba kalau kamu hidupnya bersih baik-baik saja, kan tidak perlu bohong. Ya kan? Kalau kamu hidupnya baik-baik saja, kan ada bohong hitam, bohong putih, nah disitulah berarti kamu tidak ada kasih di dalamnya. Ya, kalau kamu hidupnya penuh kasih, kamu tidak perlu bohong, saudara. Enak. Kamu sudah dari awal, kamu sudah menjauhi semua kerubutan-kerubutan itu, sehingga kamu tidak perlu bohong. Jadinya kamu bohong, kamu masuk dalam kerubutan itu. Ya, makanya bagaimana supaya kamu bisa jangan memfitnah, jangan membunuh, bersaksi dusta, jangan kamu mengini istri sesamamu, barang sesamamu. Jangan kamu, saudara, punya Allah lain dan segala macam. Apa sih yang maksudnya Allah lain, saudara? Allah kita adalah sang cinta. Kalau kamu punya kerinduan lain selain cinta, itulah Allah lain dalam hidupmu. Allah adalah kasih, saudara. Kalau kamu ingin yang lain selain cinta, maka kamu punya Allah lain. Apapun yang kamu inginkan, selain cinta, itulah Allah yang lain, saudara. Ya, dan kamu jangan mempermainkan cinta itu, saudara, ya. Cinta kasih yang sejati. Jadi, saudara, ya, simple sekali. Daripada kamu mikirin jangan ini, jangan itu, jangan ono, jangan imu, saudara pikirkanlah, supaya bagaimana aku bisa mengasihi lebih lagi, bagaimana aku supaya bersuka cita, bagaimana supaya aku bisa damai sejahtera, bagaimana supaya aku sabar, lemah lembut, setia, dan seterusnya, saudara. Sebenarnya simple, ya. Masalahnya kamu nggak akan bisa kalau di luar Yesus.
Karena kamu harus didamaikan dulu dengan sang cinta. Kamu harus tahu ada pendamaian dulu, saudara. Cintamu standarnya siapa? Yesus. Kalau kamu tidak punya standar cintanya Yesus, maka kamu nggak bisa. Itu masalahnya ya, saudara ya. Jadi intinya dari Torah itu adalah mengampuni dan bersedekah. Mengampuninya sejauh mana? Sejauh yang Yesus ajarkan. Ya, bahkan dia lagi disalib, dia ampuni musuh-musuhnya. Sejauh mana kita mengampuni 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali. Sempurna, pengampunan yang sempurna. Pengampunan yang terus-menerus, saudara. Ya, sedekah. Bersedekahlah. Ya, bukan saja kepada orang yang baik sama kamu. Bukan, dan jangan bersedekah demi uang. Apa namanya dengan ngasih uang? Salah, saudara ya. Jangan bersedekah dengan ngasih uang. Kasihlah makanan. Ya, sedekah itu enggak gampang, saudara ya. Kalau orang itu kamu kasih makanan nggak mau, maunya uang, berarti dia tidak layak terima sedekahmu, saudara. Ya, kalau dia mau bayar sekolah anaknya, terus udah saya transfer aja ke sekolah anakmu, dia nggak mau, maunya uang, maka dia tidak layak terima sedekahmu, saudara. Percaya saya, ya. Jadi bersedekah pun nggak jangan goblok. Oh ya, gimana Pak Tuhan Yesus ngajari kita untuk memberi pasalah kamu. Kalau adikmu siapa utang berjalan-jalan ke Israel, jangan boleh, saudara. Ya, kamu cukup makan, nggak usah ke Israel dulu. Kenapa ya, kamu punya duit? Ya ini aku pinjam nanti, habis ini gajian tak gantiin nanti tahun depan. Jangan percaya, saudara. Nggak usah. Ya, uangmu bisa bersedekah daripada buat jalan-jalan ke Israel, utangan, kasih utang orang, saudara ya. Begitu, saudara ya, sesimpel itu. Ya, Torah itu sesimpel itu. Iya Pak, iya kamu yang bikin ribet, saudara. Si teolog-teolog kurang ajar itu yang bikin ribet, pendeta-pendetamu yang bikin ribet. Sesimpel itulah Torah, sesimpel itulah hukum Tuhan. Ya, dan Yesus memberkati.